Penguasa Kuil Surgawi, Bab 389. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Dan tindakan Departemen Perang Puncak Utama pada dasarnya telah menyelesaikan perjalanan. Pertempuran dimulai, atau bukan permulaan, tetapi kelanjutan dari pertempuran yang telah diprovokasi oleh Kuil Surga sebelumnya. 10 menit kemudian, pertempuran di Departemen Perang Tianxia dimulai untuk pertama kalinya. Qin Wu dan Yang Xia telah mengambil hampir semua kekuatan tingkat Tao teratas yang aktif di domain Tianxia. Jadi saya merasa bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Departemen Perang Tianmeng dan Tianmeng, 2 departemen perang besar, 1 departemen perang teratas dan 1 departemen perang besar. Kedua belah pihak selalu mengirim orang kuat ke wilayah Departemen Perang Tianxia, ingin secara langsung menghancurkan pertandingan nasional Departemen Perang Tianxia. Di antara mereka, Departemen Perang Silkwom Surgawi langsung mengirim 10 Taois ke tahap akhir, puncak pembangkit tenaga listrik. Departemen Perang Tianmeng, yang selalu berteman baik dengan Departemen Perang Singa, pada awalnya merupakan departemen perang yang besar, tetapi belum mencapai tingkat teratas, tetapi telah mengirim 13 Taois penuh untuk bertarung. Bergegas ke area Departemen Perang Tianxia. Hanya saja Departemen Perang Tianxia dan 2 departemen perang besar Tianmeng tidak pernah menyangka bahwa mereka akan pergi ke Departemen Perang Tianxia kali ini, meskipun mereka tidak menghadapi perlawanan dari negara adidaya tingkat Master Tao. Tapi aku bertemu dengan 2 raja manusia terkuat. Setelah Tang Yun dan Kong Chang bergegas ke Xia Jing sebelumnya, mereka berdua menjaga Xia Jing dari selatan ke utara. Di antara mereka, Kong Chang berada di utara, menghadap 10 pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang Tianmeng saja, dan Tang Yun berada di selatan menghadap 13 pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang Tianmeng. Tanpa kecelakaan apapun, 2 orang terkuat dari Departemen Perang Tianmeng dan Departemen Perang Tianmeng terkejut ketika mereka memasuki tepi Xia Jing, dan keberanian mereka hampir hancur. Tingkat Raja Manusia adalah pembangkit tenaga listrik dunia yang tak terkalahkan, dan tingkat kehidupan adalah yang terkuat tak tertandingi yang telah ditingkatkan. Oleh karena itu, tidak realistis bagi orang yang kuat di tingkat Tao untuk ingin melawan Raja Manusia di tingkat yang lebih tinggi. Kecuali itu adalah eksistensi dengan keberuntungan besar seperti Yang Xia. Tapi keberadaan seperti itu pada dasarnya belum sepenuhnya dewasa, dan jarang berperang di departemen perang yang bermusuhan. Risiko jatuh sangat tinggi, akan sepenuhnya ditargetkan oleh lawan. Misalnya, Xiao Tians, Departemen Perang Serigala Besi, dan Departemen Perang Ikan Terbang dapat mengirimkan semua warisan di wilayah tersebut untuk membunuhnya, dan bahkan Departemen Perang Hiena, yang telah menjadi sekutu selama ratusan tahun. Bertahun-tahun, tewas dalam pertempuran. Itu tidak masalah. Dengan kekuatan 2 pasukan besar, Xiao Tians juga akan terbunuh. Oleh karena itu, dalam pertempuran di pihak Xia Jing, ketika kedua belah pihak pertama kali bertemu, pusat kekuatan Departemen Perang Tianmeng dan Departemen Perang Tianmeng jatuh seperti hujan. Departemen Perang Tianji baik-baik saja, tetapi tidak banyak pembunuhan di pihak Kong Chang. Tapi di sisi Departemen Perang Tianmeng, Tang Yun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia sepertinya memiliki firasat buruk terhadap pihak lain. Jadi begitu Tang Yun bergerak, itu langsung ditekan dari hari ke hari. Hampir dalam sekejap, pertempuran di pihak Tang Yun telah berakhir. Pembangkit tenaga listrik habitat tingkat Tao dari Departemen Perang Tianmeng langsung dibunuh oleh Tang Yun. 4 orang dibunuh oleh Tang Yun. Sisanya adalah tahap akhir dan puncak pembangkit tenaga listrik habitat, dan mereka mulai berlari untuk hidup mereka, tetapi Tang Yun masih mengejar mereka. Kong Xuan, kamu adalah Tuan Muda Istana Ilmu Sosial. Xia Jing menyerahkannya padamu, kamu bisa mengetahuinya. Jangan perhatikan orang tua Kong Chang itu, pergilah dan rekrut yang kuat dari Akademi Mo Yuan untuk menjaga pertandingan nasional. Jangan beritahu Dewa bahwa Anda tidak bisa melakukannya. Jika keberuntungan nasional hilang, Dewa akan membunuhmu. Tang Yun berteriak kepada Kong Xuan dengan suara yang sangat keras sambil menghadapi orang-orang kuat yang mengejar Departemen Perang Tianmeng di luar. Pada saat ini, Kong Chang, yang bertempur di utara Xia Jing, otot-otot di wajah lamanya berkedut kencang, dan suaranya bergema, Tang Zun, jangan terlalu memikirkan orang tua itu. Banyak hal yang tidak seperti yang Anda pikirkan, hei. Hanya itu. Kong Chang jarang menjelaskan kepada Tang Yun, karena dia bisa merasakannya saat ini. Tang Yun sepertinya sangat marah. Bagaimanapun, putranya sekarang dikepung oleh 3 kekuatan perang terkuat singa, elang besi, dan ular perak. Dia pasti cemas di dalam hatinya. Benar saja, Tang Yun mendengus dingin, dan bahkan tanpa memperhatikan Kong Chang, dia langsung mengatur hari besar dan mengejar personel Departemen Perang Tianmeng. Kong Chang menghela nafas dan berkata kepada Kong Xuan, Huanger, orang kuat Mo Yuan, sudah dalam perjalanan dan akan segera tiba di sana. Kau, tunggu, aku akan pergi sebentar. Setelah Kong Chang selesai berbicara,
dia juga mengejar puncak makhluk putus asa dari Departemen Perang Ulat Sutra Surgawi. Faktanya, yang terburuk adalah Departemen Perang Tianmeng dan Departemen Perang Tianmeng, dua perang besar ini. Secara khusus, mereka mengumpulkan lusinan pasukan tingkat atas untuk menyerang pertandingan nasional Departemen Perang Tianxia, tetapi secara khusus, mereka bertemu dengan dua raja manusia yang berjalan di dunia saat ini, dan mereka tidak berada di masa-masa awal raja manusia. Tapi jenis puncaknya, pada saat ini, pembangkit tenaga listrik teratas dari dua pasukan utama Departemen Perang Tianmeng dan Departemen Perang Tianmeng benar-benar ingin mati. Yang Xia telah pergi, dan Qin Wu telah pergi. Tapi sebenarnya ada dua raja manusia di domain Anda. Ini rumput, siapa yang akan mengerti ini? Salahmu Qin Wu dan Liu Ce mengatakan setiap hari bahwa Departemen Perang Tianxia lemah dan sangat lemah. Ini milik pamanmu. Orang-orang Tianmeng dan Tian Silquem, dua suku besar, menjadi gila saat ini. Mereka benar-benar menjadi gila. Lagi pula, kali ini, jika orang-orang kuat yang menyerbu Departemen Perang Tianxia mati di sini, itu akan sangat mematikan bagi dua departemen perang besar mereka. Tapi Kong Chang dan Tang Yun tidak peduli tentang ini, dan mereka tidak peduli apa yang dipikirkan Tian Silquem dan orang-orang di Departemen Perang Tianmeng. Tang Yun sangat marah, jadi tidak perlu dikatakan bahwa dia cemas. Bagaimanapun, tanda pedang kekaisaran yang dia tinggalkan untuk Xiao Tians untuk melindungi tubuhnya telah menghilang. Dia pasti sangat marah, dan pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang Tianmeng, yang telah mengejar sepanjang jalan, jatuh seperti hujan. Demikian pula, sisi Kong Chang tidak jauh lebih buruk, dan lelaki tua itu benar-benar marah saat ini. Kong Chang menemukan bahwa dia adalah seorang individu sekarang, dan dia membicarakannya, dan dia memblokir gerbang istana ilmu sosialnya di setiap kesempatan. Tang Yun seperti ini, seperti pembangkit tenaga listrik Black Key yang misterius, yang Xia telah memasuki pintu beberapa dekade yang lalu. Xiao Tians dan Qin Wu, sepasang pangeran yang berkembang pesat, tampaknya juga tidak memiliki kesan yang baik padanya. Akibatnya, setelah beberapa kali, kultivasi Rao Kong Chang juga menjadi marah di hatinya. Apa yang istimewa dari saya, Dekan Akademi Sosial Lao Su yang bermartabat, bagaimana pendapat Anda tentang Lao Su? Apakah itu seseorang? Datang saja ke pintu Lao Su dan melompat-lompat. Penghalang batas Lao Su akan segera dipatahkan olehmu. Pamanmu, jadi Kong Chang, yang sangat tertekan di hatinya, tidak lagi memegang tangannya, dan kemudian pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang Ulat Sutra Surgawi yang tewas di tangannya juga satu demi satu. Untuk melawan yang kuat di domain, Kong Chang masih harus memperhitungkan situasi keseluruhan, tetapi bagaimana dengan Anda orang luar, lelaki tua itu mengembalikan wajah Anda. Jadi untuk sementara, orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianmeng dan Departemen Perang Tianmeng melarikan diri sejauh ribuan mil. Dua raja yang kuat di belakang juga sangat ingin mengejar mereka. Pada waktu yang hampir bersamaan, di Departemen Perang Tianxia, pertempuran di pihak Xia Jing pecah tidak lama kemudian. Para komandan Departemen Perang Tianxia, lebih dari 20 kekuatan tingkat Tao, juga bergegas ke tepi Departemen Perang Hiena. Qin Wu, Liu Ce, dan yang lainnya sangat marah saat ini. Begitu mereka tiba, Dao Yi, Dao Chen, dan Mo Qiu juga tiba. Begitu kedua belah pihak berkumpul, mereka menuju markas besar Departemen Perang Hiena dengan kecepatan yang sangat cepat. Dibunuh. Untuk sementara, lusinan pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf di tingkat Taois bergegas ke malam itu dengan niat membunuh. Tidak bagus. Hentikan pencarian Xiao Tians, dan berkumpul bersama dengan cepat. Zheng Shan yang lebih tua dari Departemen Perang Xiongxi juga mengubah wajahnya saat ini. Orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia datang lebih cepat dari yang dia kira. Jadi Departemen Perang Singa, Departemen Perang Elang Besi, dan orang-orang kuat dari Departemen Perang Ular Perak, yang baru saja mencari sedikit lebih dari 1 jam, dan jauh dari selesai mencari di daerah sekitarnya, buru-buru berkumpul. Adapun pencarian, itu dilemparkan ke tingkat kaisar di bawah komandonya, dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar melakukannya. Di sisi lain, mereka harus memusatkan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia. Dan hampir setelah Elang Besi, Ular Perak, Singa, dan 3 kekuatan perang terkuat berkumpul bersama, kekuatan Perang Tianxia bergegas mendekat. Qin Wu, kamu telah memikirkannya. Fakta bahwa tubuh Xiao Tians belum ditemukan bukan berarti dia benar-benar mati. Jadi, apakah Anda yakin ingin berperang dengan kami? Penatua puncak di Gunung Suci Departemen Perang Singa meneriaki Qin Wu dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Hari ini, Komandan Pertama Departemen Perang Tianxia, dan sekarang dengan restu dari Departemen Perang Tianxia, Qin Wu juga memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Dao Yi. Roh jahat di tubuhnya bangkit dengan dahsyat, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang sedingin es.
Dia menatap tetua Gunung Suci dari Departemen Perang Singa dan berkata, terserah kamu. Apa yang kamu, dapatkah Anda mewakili Gunung Suci Anda? Kamu, Penatua Gunung Suci Departemen Perang Singa. Wajah Qin Wu sangat marah ketika dia dimarahi oleh Qin Wu. Desir, desir, desir. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tingkat Tao lainnya tiba-tiba menyerbu dari kejauhan, dan totalnya ada lebih dari selusin. Mereka semua adalah kekuatan tingkat Tao dari Departemen Perang Beruang Besar dan Departemen Perang Macan Hitam. Dan yang sangat aneh adalah setelah orang-orang kuat ini datang, mereka benar-benar samar-samar berdiri di sisi orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia, di seberang 3 pasukan besar elang besi, ular perak, dan macan hitam di seberang sisi. Qin Wu, Komandan Pertama Departemen Perang Tianxia, mengabaikan orang-orang kuat dari Departemen Perang Beruang Besar dan Macan Hitam. Sebaliknya, dia tiba-tiba meneriaki lebih dari selusin kekuatan tingkat Tao dari 2 Departemen Perang teratas Iron Eagle dan Silver Snake. Ini adalah keluhan kami dengan Departemen Perang Singa, itu bukan urusanmu. Apakah Anda berpartisipasi dalam perang atau tidak, terserah Anda. Bunuh. Setelah Qin Wu selesai berbicara, dia bahkan tidak memberi Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi kesempatan untuk berbicara dengan yang berkuasa. Seekor naga emas sepanjang beberapa kilometer mengembun langsung di luar tubuhnya. Kemudian orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia, lebih dari 20 orang kuat setingkat Tao, berada di bawah naga emas, dan dalam sekejap, mereka menabrak sekeliling orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa. Boom! Setelah suara keras, pertempuran antara kedua belah pihak pecah secara langsung. Dari saat kedua belah pihak bertemu hingga perang, bahkan tidak butuh 1 menit pun bagi kedua belah pihak untuk bertarung. Bunuh! Dao Yi dan Dao Chen, serta beberapa kekuatan tingkat Master Tao yang dipimpin oleh Mo Qiyu, tidak ragu-ragu saat ini. Setelah melihat bahwa Qin Wu dan yang lainnya telah memimpin, mereka juga pecah dan bergegas ke medan perang. Untuk sementara, orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia dan orang-orang kuat dari Departemen Perang Xiongxi benar-benar berperang. Tapi baru saja, berdiri di samping orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa, orang-orang kuat dari Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi, pada saat ini, bergerak beberapa ratus meter ke kejauhan. Ya, mereka ragu-ragu. Mereka belum tahu apakah mereka ingin berperang seperti ini. Rumput, gila, jika kamu bertarung seperti ini, itu benar-benar perang besar yang melanda seluruh dunia. Anda harus tahu identitas Qin Wu. Ini tidak sesederhana negara adidaya yang sederhana. Dia juga Komandan Pertama Departemen Perang Tianxia. Dan pada saat ini, tidak hanya Komandan Pertama Departemen Perang Tianxia yang ada di sini, kecuali Komandan kelima yang tidak tahu siapa yang tersisa, 20 Komandan Pertama, dan seluruh pemimpin tingkat tinggi Departemen Perang Tianxia, ada di sini. Apalagi masih ada orang yang menonton pertunjukan di sampingnya. Meskipun tidak ada tindakan saat ini, setelah itu, pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang Beruang Besar dan Departemen Perang Macan Hitam dapat mengambil tindakan kapan saja. Jadi pada saat ini, Elang Besi dan Ular Perak, 2 Departemen Perang teratas, bahkan merupakan sekutu keras dari Departemen Perang Singa. Tetapi pada saat ini, menghadapi Departemen Perang Tianxia yang benar-benar gila, mereka juga takut dan khawatir. Hanya saja belum berakhir, tepat ketika 2 Departemen Perang teratas Iron Eagle dan Silver Snake ragu-ragu, saat itulah 2 Departemen Perang teratas dari Departemen Perang Beruang Besar dan Departemen Perang Macan Hitam menonton pertunjukan itu. Tiba-tiba, di kejauhan, terdengar suara gemuruh keras lainnya, dan salah satu jet tempur top dunia, dengan nyala api mengepul dan asap tebal di badan pesawatnya, bergegas mendekat. Kemudian 10 Master Tao penuh, puncak-puncak, pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang Singa, melompat dari pesawat. Pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang 10 Singa, setelah turun, tidak ragu-ragu, bahkan tanpa melihat Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi, momentumnya meledak dan bergegas ke tengah medan perang. Untuk sementara, markas besar Departemen Perang Hiena, yang telah dihancurkan menjadi reruntuhan, dipukuli lebih parah lagi pada saat ini. Lambat laun, pertempuran antara kedua belah pihak menyebar ke seluruh kota, dan gedung-gedung bertingkat dihancurkan. Dalam beberapa detik pertempuran antara kedua belah pihak, Departemen Perang Singa langsung jatuh ke puncak habitat, dan tahap akhir habitat. Ya, bagaimanapun juga, Qin Wu dan yang lainnya adalah yang terkuat pada tanggal 30 sebelumnya, dan mereka bertarung melawan 8 yang terkuat. Selain itu, Qin Wu dan yang lainnya juga tahu bahwa pihak lain masih memiliki bala bantuan. Oleh karena itu, pada saat pertama pertempuran antara kedua belah pihak, Qin Wu dan yang lainnya memusatkan kekuatan mereka dan menghancurkan 2 lawan terkuat terlebih dahulu. Baru pada saat inilah pihak lain memiliki 10 orang kuat yang berada di puncak kemampuan mereka untuk membantu mereka sehingga situasi pertempuran antara kedua belah pihak menjadi sangat cemas.
Ini, apa yang harus kita lakukan? Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak bingung. Pada saat ini, orang-orang di Departemen Perang Tianxia semuanya gila setelah mereka merasa Xiao Tianz mengalami kecelakaan. Mereka berdua tidak berani memprovokasi Departemen Perang Tianxia untuk sementara waktu sekarang. Lagi pula, di medan perang di sana, orang-orang dari Departemen Perang Tianxia telah bertempur nyata dengan orang-orang dari Departemen Perang Xiongxi. Apa yang disebut perjanjian gencatan senjata adalah lelucon besar. Ketika semua orang mengatakan itu robek, mereka hanya merobeknya. Departemen Perang Xiongxi tidak peduli, dan para komandan Departemen Perang Xia hari itu secara alami tidak akan mematuhinya. Hanya saja ketika dua kekuatan besar Iron Eagle dan Silver Snake terjerat, Departemen Perang Macan Hitam, yang memiliki dendam besar terhadap mereka, langsung memberi mereka pilihan. Pada saat berikutnya, sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Macan Hitam memimpin dalam menyerang. Begitu cepat medan perang tingkat tinggi tingkat Tao kedua di Departemen Perang Hiena dibentuk. Departemen Perang Macan Hitam, Departemen Perang Beruang Besar, bertempur dengan Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak. Artinya, di kota tempat Departemen Perang Hiena sekarang berada, semua orang kecuali pembangkit tenaga listrik papan atas telah mundur. Kalau tidak, dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik teratas dengan lusinan angka, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Akibatnya, dalam waktu kurang dari 1 menit, Departemen Perang Hiena dan pembangkit tenaga listrik papan atas dari beberapa pihak juga bertempur dalam satu kelompok. Demikian pula, tepat setelah pembukaan dua medan perang utama Departemen Perang Xia Jing dan Hiena. Yang Xia, yang membawa lusinan Taois dan orang-orang kuat dari Sekte Liang, akhirnya tiba di kaki Gunung Suci Departemen Perang Xiongxi. Harus dikatakan bahwa Departemen Perang Singa, sebagai departemen perang super terbesar di dunia saat ini, tingkat permainan nasional Departemen Perang juga merupakan puncak dari tingkat dinasti yang sebenarnya. Pembangkit tenaga listrik tingkat Tao di domain tersebut benar-benar telah mengumpulkan banyak hal. Misalnya, pada saat ini, ketika Yang Xia dan yang lainnya baru saja tiba di kaki Gunung Suci, di Gunung Suci Departemen Perang Singa, lusinan puncak setingkat Tao terus naik, termasuk keberadaan beberapa raja manusia setengah langkah, dengan beberapa lingkaran sinar matahari di belakangnya, keberadaan halo bersenandung. Pada saat berikutnya, aura Yang Xia tanpa ragu-ragu terbakar dalam sekejap. Bayangan matahari besar yang terdiri dari 9 lingkaran-lingkaran matahari besar dipetakan ke segala arah, Taiyin, dan lingkaran-lingkaran matahari besar meledak. Yang Li Yangyang dan menteri lainnya di puncak 8 alam agung, serta lebih dari selusin orang kuat di tahap akhir, tahap tengah, dan tahap awal habitat di belakang mereka. Semua momentum di tubuhnya juga pecah. Bunuh, mendorong gunung ini untukku. Boom, Yang Xia naik ke udara, dan setelah teriakan keras yang sangat dingin, seluruh orang terbungkus dalam bayang-bayang matahari besar, bergemuruh dengan suara keras, dan menghantam puncak Gunung Suci dengan keras. Untuk sementara, seluruh tubuh Gunung Suci dari Departemen Perang Xiongxi dihancurkan dan bergetar hebat. Dan lusinan orang kuat tingkat Tao dari Sekte Liang juga mengayunkan pedang mereka ke atas, dan dalam sekejap mereka bertarung dengan Departemen Perang Singa dan orang-orang kuat yang tertinggal di Gunung Suci. Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia setengah langkah di puncak Gunung Suci memiliki wajah yang sangat hikmat, dan satu keberadaan tak terkalahkan yang akan secara resmi dipromosikan ke tingkat Raja Manusia sebenarnya ada di sini, dan itu langsung ditandai. Di Gunung Suci, titik, ini benar-benar keberanian yang luar biasa. Pada saat ini, memang benar bahwa puncak keberadaan Departemen Perang Singa menyesal akan mengepung dan membunuh Xiao Tianze. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa itu pukulan berat pada Xiao Tianze akan menjadi kemungkinan yang lebih besar bahwa lawannya mungkin belum mati. Tapi itu seperti menusuk sarang lebah yang sangat besar. Orang-orang di Departemen Perang Tianxia semuanya gila, dan semua kekuatan di Departemen Perang Tianxia setuju dengan dunia luar untuk pertama kalinya dalam sejarah saat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun. Ini bukan kuil Tenjin dari Departemen Perang Tianxia, tapi itu melakukan apa yang harus dilakukan oleh Departemen Perang Tianxia. Di sisi lain, para pemimpin senior Departemen Perang Tianxia melakukan apa yang harus dilakukan oleh pasukan tersembunyi. Kekuatan tersembunyi yang memusuhi dinasti sekuler membantu orang-orang dari Departemen Perang Tianxia untuk menjaga pertandingan nasional. Untuk sementara, seluruh orang di Departemen Perang Gunung Suci Singa, termasuk Departemen Perang Elang Besi, Departemen Perang Ular Perak, dan pasukan Departemen Perang top lainnya di dunia, semuanya tercengang, dan mereka tidak dapat memahaminya. Orang-orang dari Departemen Perang Tianxia sama sekali. Operasi macam apa ini? Pada hari ini, dua belahan dunia, apakah itu separuh malam atau separuh hari, terbakar dengan asap yang mengepul, dan jika Anda ingin menghitung jarak antara 3 medan perang, ada lebih dari 100.000 mil.
Bab 390. Zhan Guo. Uff, pertempuran memperebutkan markas besar Departemen Perang Hiena di luar telah benar-benar memanas. Tanpa memperhatikan Long Zhan Guo, itu ditusuk oleh patung Departemen Perang Singa dengan pedang. Periode Dragon Warring Stats berdarah, tapi dia menggenggam lengan lawan dengan erat. Kemudian Zhan Wushuang, komandan ke-6 Departemen Perang Tianxia, melangkah maju dan menebas lawan dengan pedang. Menyelamatkan Long Zhan Guo, tetapi di sisi Departemen Perang Tianxia, sebelum semua orang sempat bersukacita, komandan kedua Departemen Perang Tianxia, penatua kedua Liu Ce yang asli, dipotong oleh Departemen Perang Singa yang kuat. Dengan pedang, lengan kanan, boom, tapi Liu Ce juga orang yang kejam. Saat lengan kanannya terpotong, dia berteriak pelan, dan seluruh lengan kanannya meledak. Puncak kekuatan Departemen Perang Singa yang meledak terus meledak. Kemudian dia membunuh lagi dengan pedang di tangan kirinya. Bunuh. Qin Wu bergabung dengan Zhu Di dan Dao Chen untuk secara paksa memotong salah satu patung lawan. Namun di saat-saat terakhir, seekor singa besar tiba-tiba muncul di tubuh lawan dan meledak. Di sisi lain, Master Tao Xingyi dipukul mundur oleh puncak habitat lawan, tetapi meskipun demikian, ada habitat lain di kejauhan yang ingin menyerang Master Tao Xingyi, tetapi Master Tao Xingyi tidak menyadarinya. Kakak laki-lakinya, Taoist Qingshan, melihatnya, dan muncul di belakang Taoist Xingyi seperti kilat. Dia menggunakan tubuhnya untuk menghalanginya dengan pedang. Hanya saja pedang ini meledak di dada Tao Aoyama, dan tiba-tiba Tao Aoyama terjatuh. Pada saat-saat terakhir musim gugur, Tao Aoyama meledak dan membunuh musuh. Kakak, guru Tao Xingyi sangat sedih. Adik laki-laki masih hidup, hanya saja dalam kehampaan, hanya desahan yang bergema. Pada saat yang sama, pusat kekuatan tingkat Tao dari Sekte God of War dan Sekte Surgawi juga mulai runtuh. Faktanya, ketiga sekte besar ini semuanya telah membuat keputusan secara pribadi, yaitu, bagaimanapun juga, mereka tidak dapat membiarkan penguasa masing-masing mati di sini. Alhasil, keganasan pertempuran tak terlukiskan. Pembangkit tenaga listrik tingkat Tao di pihak Departemen Perang Tianxia telah jatuh menjadi 5 hanya dalam beberapa menit, dan Departemen Perang Singa yang sama juga telah membunuh 6 pembangkit tenaga listrik. Namun meski begitu, hanya dalam beberapa menit, kedua belah pihak jatuh ke 11 pembangkit tenaga listrik tingkat Tao. Tetapi kedua belah pihak telah mencapai level ini, dan tentu saja mereka telah membuat api yang nyata. Meskipun Departemen Perang Tianxia memiliki banyak orang, kekuatan tempurnya umumnya rendah. Ada lebih sedikit orang di pihak Departemen Perang Singa, tetapi dari saat ini hingga saat ini, masih ada 9 orang kuat yang telah mencapai puncaknya. Saudara Dao Yi, tolong bantu kami. Departemen Perang Tianxia tidak melaporkannya. Saat berikutnya, melihat semakin banyak orang tewas dalam pertempuran, Qin Wu, komandan pertama Departemen Perang Tianxia, buru-buru berteriak kepada Dao Yi dengan penuh semangat. 7 meterai, buka, boom, Dao Yi berteriak, dan saat berikutnya, 7 simpul segel tiba-tiba muncul di tubuhnya, yang dia buat sendiri. Tetapi pada saat ini Dao Yi tidak ragu-ragu, dan semua segel di tubuhnya terlepas dalam sekejap. Berdengung-berdengung, untuk sementara, lingkaran bayangan matahari besar muncul di belakang tubuh Dao, 7 lingkaran. Selama 7 putaran penuh Great Sun Halo, dalam sekejap, Dao Yi, yang telah mengangkat segel kekuatan tempurnya sendiri, terbuka penuh. Dalam sekejap, dia muncul di depan puncak kekuatan Departemen Perang Singa, dan menamparkan kepala lawan dengan telapak tangan. Ada ledakan keras, dan puncak Departemen Perang Singa, orang kuat yang belum memadatkan lingkaran cahaya Raja Kuasi Manusia, dihancurkan oleh Dao Yi. Berdengung, tapi segera, di sisi Departemen Perang Singa, ada 3 tetua gunung suci, dan lingkaran cahaya matahari besar muncul di belakang mereka, tetapi jumlahnya relatif sedikit, dan semua orang hanya terlihat seperti 3 atau 4 lingkaran. Yang tertinggi hanya 5 lap. Pada saat berikutnya, 3 singa dari Departemen Perang melesat menjauh dari puncak jalan Raja Manusia setengah langkah, dan bergegas untuk mengepung Dao Yi. Untuk sementara, bahkan jika itu sekuat Dao Yi, itu hanya bisa menghilangkan 3 kekuatan tingkat Raja setengah langkah. Baru pada saat inilah semua orang yang hadir mengerti betapa kuatnya Dao Yi. Itu hanya sedikit lebih buruk daripada Yang Xia, dan pada saat ini, lingkaran cahaya matahari besar ke-8 di luar tubuh Dao akan mengembun. Dia, sangat mirip dengan Yang Xia. Terima kasih, pertandingan nasional dinasti, tolong aku. Kemudian, Qin Wu berteriak pelan lagi, dan momentumnya meroket dan kemudian meroket. Permainan nasional yang tak terhitung jumlahnya dari Departemen Perang Tianxia memberkatinya. Untuk sementara, ada juga 6 lingkaran sinar matahari yang pingsan di belakang Qin Wu. Hanya saja saat Qin Wu hendak melanjutkan pertempuran, seorang lelaki tua di puncak kekuatannya di Departemen Perang Singa di seberangnya juga berteriak dingin. Setelah memanggil berkah keberuntungan nasional dari Departemen Perang Singa, dia bertarung dengan panik dengan Qin Wu.
Secara bertahap, dengan berlalunya waktu, setiap menit dan setiap detik, Departemen Perang Tianxia dan Departemen Perang Xiongxi terpukul keras oleh yang kuat. Qin Wu berdarah, lengan Liu Ce patah, wajah Zhu Di sangat pucat, Long Zhan Guo terluka parah dan sekarat, dan tiga yang kuat jatuh satu demi satu. Di tempat ini, orang-orang kuat seperti Departemen Perang Macan Hitam, Departemen Perang Elang Besi, dan lainnya, yang bertarung di kejauhan, kedinginan dalam tubuh dan pikiran. Mereka tahu betul bahwa itu adalah Departemen Perang Tianxia, dan mereka telah mengumpulkan sedikit latar belakang keluarga. Tapi sekarang saya tidak menginginkannya lagi, saya tidak menginginkannya lagi. Di sisi Departemen Perang Singa yang sama, sebagai dinasti puncak veteran, wilayahnya terlalu kaya. Meskipun pembangkit tenaga listrik teratas juga jatuh satu demi satu, mereka juga benar-benar memadamkan api. Warisan yang menakutkan dari Departemen Perang Xiongxi dapat dilihat dari fakta bahwa Yang Xia mengambil lebih dari 20 tokoh kuat dari Sekte Liang untuk menyerang gunung suci mereka, dan mereka tidak kembali untuk menyelamatkan mereka. Jelas, pihak lain memiliki latar belakang berurusan dengan Sekte Yang Xia dan Liang. Inilah masalahnya, dan pada saat ini Yang Xia juga berada dalam pertempuran yang dalam dan sengit. Di gunung suci Departemen Perang Xiongxi, orang-orang kuat mereka tampaknya tidak dapat melawan atau membunuh. Setelah menghapus satu, dua lagi bergegas keluar dari Gunung Suci. Dan juga sangat penting bahwa bagaimanapun juga, pihak itu adalah base camp dari Departemen Perang Singa. Bertempur di sana, banyak orang kuat dari Departemen Perang Singa dapat menikmati restu dari pertandingan nasional Departemen Perang Singa. Pertempuran di luar masih berlangsung, dan bahkan menjadi semakin tragis. Dan Xiao Tians, yang bersembunyi di kaki gunung Departemen Perang Lapis Baja, akhirnya membuka matanya setelah lebih dari 1 jam pemulihan. Xiao Tians, yang baru saja membuka matanya, dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam dan sentuhan kesedihan. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan emosi sedih di hatinya, dan menghubungi Qian Mian. Qian Mian juga dengan bersemangat memberitahunya tentang partisipasi Departemen Perang Tianxia dalam pertempuran tersebut. Xiao Tians mengangguk dan menutup komunikasi. Ayah, cepatlah dan kirim kakak laki-lakinya pergi. Musuh dari Departemen Perang Elang Besi akan keluar. Sembunyikan dia. Sembunyikan dia. Di luar tenda terdengar langkah kaki dua orang, dan teriakan bersemangat seorang gadis. Segera ayah dan anak perempuan yang telah menyelamatkan Xiao Tians sebelumnya masuk ke tenda. Baru ketika mereka masuk, mereka menemukan bahwa Xiao Tians sudah bangun dan luka-lukanya telah sembuh. Ayah dan putrinya sangat terkejut dalam sekejap. Kakak, apakah kamu sudah bangun? Gadis dari Departemen Perang Lapis Baja bertanya pada Xiao Tians. Xiao Tians mengangguk dan berkata, baiklah, terima kasih banyak, tapi saya masih memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan sekarang. Demi rahmat penyelamatan, saya akan melaporkannya di lain hari. Xiao Tians berjalan keluar saat dia berbicara. Ayah dan putrinya dengan cepat mengikutinya. Pada saat ini, di dunia luar, segera setelah Xiao Tians keluar, ada 3 kekuatan kekaisaran dari Departemen Perang Elang Besi dan 1 kekuatan kekaisaran di luar, mencari mereka. Ketika Xiao Tians meninggalkan tenda, 4 kekuatan Departemen Perang Elang Besi, dia buru-buru bergegas ke arahnya. Kakak laki-laki, lari. Gadis dari Departemen Perang Lapis Baja sangat bersemangat. Melihat musuh bergegas, dia meraih lengan Xiao Tianze dan ingin lari bersama Xiao Tianze. Hanya saja dia tidak menariknya. Xiao Tians mengangkat tangan kanannya dan mengguncangnya dengan sia-sia pada 4 Departemen Perang Elang Besi yang kuat yang bergegas ke arahnya. 4 ledakan keluar, dan 4 orang kuat dari Departemen Perang Elang Besi yang bertanggung jawab atas pencarian semuanya tewas. Besar, kakak, gadis dari Departemen Perang Lapis Baja memandang Xiao Tianze dengan tak percaya, dan ayahnya juga memandang Xiao Tianze dengan takjub. Xiao Tians mengangguk kepada ayah dan putrinya, waktu hampir habis, aku akan datang kepadamu nanti. Kemudian setelah Xiao Tians meninggalkan kata-kata ini, setelah mengambil pedang seorang pria kuat di Departemen Perang Elang Besi, sosoknya menghilang dalam sekejap. Masih banyak yang harus dilakukan. 4 orang kuat di atas tingkat kekaisaran. Semuanya sudah mati. Ayah gadis itu melihat ke arah hilangnya Xiao Tians dengan mulut terbuka lebar. Ayah, siapa kakak laki-laki itu? Mengapa dia begitu baik? Gadis itu bertanya pada ayahnya dengan curiga. Ayah gadis itu melihat ke arah di mana Xiao Tians menghilang, dan kemudian berkata setelah beberapa saat, jika ayahnya tidak salah, dia harus menjadi penguasa kuil surga. Dikabarkan bahwa penguasa kuil surga masih sangat muda, tetapi dia sangat kuat dan sangat kuat. Hati gadis itu semakin kaget. Belum lagi ayah dan anak dari Departemen Perang Lapis Baja yang menyelamatkan Xiao Tianze. Xiao Tianze tidak pergi ke tempat kedua belah pihak bertempur saat ini. Sebaliknya,
Dengan kilatan sosoknya, dia langsung pergi ke gua tempat Gao Weiwei tidak sadarkan diri. Meskipun dia mengalami koma parah sebelumnya, dia masih merasakan bahwa selain Phantom of the World, ada orang lain yang membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Xiao Tians, yang secara resmi dipromosikan ke tahap tengah tingkat kaisar sejati saat ini, akhirnya datang ke gua tempat Gao Weiwei berada. Saat Xiao Tians masuk, Gao Weiwei masih mengenakan gaun antik dan kerudung di wajahnya. Benar saja, itu kamu. Siapa kamu? Xiao Tians memandangi wanita yang terluka parah di depannya, yang sama sekali tidak sadarkan diri dengan sedikit darah di tanah. Kemudian Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, berjalan ke arah wanita itu, dan dengan lembut menurunkan kerudung di wajah wanita itu. Hanya saja saat Xiao Tians melihat wajah wanita di depannya dengan jelas, seluruh tubuhnya tersambar petir sesaat. Bersambung,